Breaking news teman-teman, sambil berlinang air mata, Gus Miftah mengundurkan diri dari jabatan utusan khusus presiden teman-teman. Ini barusan saja terjadi. Kita lihat sama-sama. Prabowo Subianto serta seluruh masyarakat. Sekali lagi saya ulangi, keputusan ini saya ambil bukan karena ditekan oleh siapapun, bukan karena permintaan siapapun, tapi semata-mata keputusan ini saya ambil karena rasa cinta, hormat, dan tanggung jawab saya sangat mendalam kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto serta seluruh masyarakat Indonesia. Keputusan ini bukanlah sebuah akhir ataupun langkah mundur, melainkan langkah awal untuk terus berkontribusi kepada bangsa dan negara dengan cara yang lebih luas dan beragam. Seorang berjiwa kesatria pernah berkata, kalau jabatan itu hanyalah titipan sementara, karena itu adalah satu sarana untuk berbuat kebaikan. Oleh karena itu, sebagai seorang pendakwah dan pelayan umat, saya merasa bahwa pengabdian kepada bangsa dan negara Indonesia tidak berbatas pada satu jabatan dan kedudukan semata, tapi mencakup seluruh ruang di mana saya bisa memberikan manfaat. Kepada Bapak Presiden, Sambil nangis dia, gak kuat nahan air mata dia. kepada Bapak Presiden, Terbata-bata. saya mengucapkan terima kasih yang setulus-tulusnya atas amanah dan kepercayaan yang telah diberikan kepada saya. Saya seorang anak yang berlatar belakang dari jalan, yang bergaul dengan dunia marginal, dunia premanisme dan kriminalitas. Telah diangkat derajat setinggi-tingginya oleh Bapak Presiden adalah anugerah yang luar biasa yang memberikan kepada saya melalui perantara Bapak Presiden Prabowo Subianto. Saya mohon maaf kepada Bapak. Belum bisa menjadi sesuai yang Bapak harapkan dari saya. Sekali lagi, saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Presiden karena saya belajar menjadi seorang kesatria dari Bapak Presiden. Kepada seluruh rakyat Indonesia, saya mengucapkan terima kasih atas dukungan, doa, dan kepercayaan yang telah diberikan selama saya menjalankan tugas ini. Saya yakin teman-teman, kejadian itu sangat mengganggu mentalitas dan psikologis dari Gus Miftah teman-teman. Apalagi banyaknya petisi untuk pengunduran diri dari Gus Miftah ini. Dan tekanan dari netizen, dari masyarakat itu sangat luar biasa besar. Bahkan berita ini, viralnya penjual es teh ini, itu sampai viral juga di Malaysia teman-teman. Di Malaysia juga viral. Ya, itu tekanan mungkin sangat luar biasa yang terjadi terhadap Gus Miftah. Jadi mendapat tekanan kanan kiri depan belakang, hingga pada akhirnya Gus Miftah ini mengambil sebuah keputusan untuk mengundurkan diri sebagai pejabat atau petugas ya yang ditunjuk oleh presiden. Beberapa hari yang lalu ini riuh rendah dalam media sosial Perdana Menteri Malaysia ini, Kiai Gus, dalam dakwah dia menghina seorang penjual teh yang mulia. Ada yang nonton ya, saya teman-teman Indonesia kirim, dan dia jadi viral penghinaan kepada orang yang jual teh ya, yang mana di antara paling miskin. ini benar-benar Ini viral. pendakwah, dua pendakwah dengan ketawa, dengan maksud menghina sekali, dan dia menimbulkan kemarahan menyeluruh di kalangan rakyat, sehingga Presiden Prabowo Subianto
memberi kenyataan yang agak keras, dan akhirnya Gus pendakwah kiai itu berkunjung ke daerah si penjajah itu dan mohon maaf. Tapi ini satu contohnya pengalaman bahawa pengangkuhan sombong itu kadang-kadang bukan sahaja di kalangan orang yang tidak tahu agama, tidak tahu orang tak semestinya, orang yang faham agama, yang bicara tentang Islam, akidah dan solat dan sunat, tetapi bila stimulus kedekatan begitu dia lihat, dia boleh menghina. Dan saya lihat itu dikirim oleh teman saya di Indonesia, saya rasa aneh ya, agak luar biasa. Ini viral juga di Malaysia teman-teman, jadi bahan pembicaraan. Penjual es teh dihina oleh pendakwah, penceramah dalam majlis agama. Tak sangka benda ni berlaku. Dan benda ni berlaku di Indonesia, dah viral di sana dan juga dah viral sampai ke Malaysia pun. Orang-orang Malaysia dah tahu dah tengok dah video pakcik ni kena hina oleh pendakwah. Banyak pengajaran yang kita boleh ambil daripada apa yang terjadi ni. Yang pertama, saya tak faham macam mana benda ni berlaku dalam majlis agama tau. Okay? Tengah bagi ceramah, tengah bagi tazkirah. Kalau benda ni berlaku dekat tempat-tempat awam yang penuh dengan orang-orang yang ego, orang-orang yang belagak, mungkin bolehlah faham sikit. Tapi ini dalam majlis agama, bukan seorang sahaja tau yang mentertawakan pakcik yang jual teh ni. Okay, kita tahu yang dia punya yang paling utama penceramah ni lah, Gus Miftah nama dia. Lepas tu ni, orang-orang sebelah ni, yang paling teruk yang belah kiri itulah. Tak tahu apa yang kelakar sangat ya. Macam tengok komedi show pula. Okey, memang semua ni gelak. Lepas tu, audience, penonton sama-sama gelak. Apa ke benda? Lepas tu, Gus Miftah ni, dia dah kena viral. Dia dah malu. Dia datanglah ke rumah pakcik ni. Dia kata benda tu hanyalah salah tanggap. Okay? Salah faham. Dia hanyalah bergurau, bercanda. Kita yang tengok tu tahulah sama ada itu salah faham ataupun tidak. Tegang-tegang, itu bukan something yang dia tersengaja. Tidak. Masa macam dia dah biasa buat benda tu, Gus Miftah ni. And even dia datang ke dalam rumah ni, tengok cara dia, behaviour dia, pegang pakcik tu macam, relax minta maaf lah. Macam dia tak ada rasa bersalah pun aku rasa. Tapi ada hikmah daripada kejadian tersebut, yang mana pakcik ni sekarang semua orang nak tolong dia. Dah banyak dah orang-orang macam influencer yang datang nak bagi sedekah sebagainya. Even Aisyah Khalid pun dengan cerita nak datang juga kan. So good for him lah. Tapi janganlah kita hina orang-orang yang macam ni. Okay, orang-orang yang berniaga ni kan dan sebagainya kan. Pengajaran terbesar, tak kisahlah kita ni dah gaya gila-gila ke, dah terkenal sangat ke, semua orang hormat kita ke, tak perlulah kita pandang rendah dekat orang lain. Okay, itu saja guys. Korang boleh berikan pendapat korang dekat bawah. Adakah Gus Miftah tu betul-betul minta maaf? Dan macam biasa, yang nakkan isu semasa, info terkini, korang kena tekan butang follow dekat sini. Okay, siapa yang tengok video pakcik yang viral di Indonesia jual teh ais tu, terus ingat orang tua dia. Saya salah seorang daripadanya yang tidak move on. Orang cakap sakitnya tu sampai ke Malaysia. Kamu nampak kamu kak pakcik tu? Yang macam, kenapa orang boleh ketawa tengok mukanya yang dengan air jualannya di atas kepala tu, dengan mukanya yang innocent tu, yang ya Allah, macam mana teganya orang kan buat begitu, macam bolehnya buat lawak begitu, bolehnya ketawakan orang begitu. Sakit wah, sakit kita yang macam mana kalau orang tua saya dibuat begitu, macam mana kalau bapak saya, mama saya. Kamu pikir apa yang saya pikir? Macam tidak sangka ada orang yang boleh menghina orang lain di khalayak ramai begitu. Macam tidak lah. Okey, saya mau bertenang saja. Saya tenang saja. Jadi semalam lagi saya tidak move on. Tapi saya respect lah yang pakcik tu kan, dia boleh sabar. Tengok mukanya tu yang macam gitu je, diam je macam tu kan. Dengan tadi ada interview dia lagi, dia cakap tidak apa. Bila ditanya perasaannya tu, tidak apa dia bilang. Itu yang lagi sakit tu, kita dengar tu, kita nampak muka dia kecewa tu. Banyak juga lah kabar gembira kita tengok hari ni yang ada hikmahnya kejadian macam tu kan. Cuma macam mana mau sembuh ni? Macam mana mau sembuh dari sakit ni?
kita doa yang baik-baik ya lah untuk pakcik tu dengan penjual-penjual di jalanan dan orang-orang yang cari rezeki yang struggle tu, insyaAllah. Amin, amin. Ada satu video viral lah dekat Indonesia. Seorang Gus, kalau kat Malaysia ni kita panggil ustaz lah. Dia duk hina, dia tengah berceramah. Dia duk hina seorang pakcik yang jual air dekat tempat ceramah tu. Aku ingat dia nak tolong lah pakcik tu, dia tanya kan. Rupa-rupanya dia hina dan dia goblokkan pakcik tu depan orang ramai. Lepas tu yang duduk sebaris dengan dia pakai duk gelak. Ya Allah, aku tengok pakcik tu malu gila kot. Viral banget di Malaysia. Tengok riak wajah Viral dia, banget. ya Allah. Sedih gila. Gila lah sedih aku cakap kau. Viral teruk video tu. Bukan dekat Indonesia ya. Dekat Malaysia pun sama. Kan? Asbab pakcik tu dihina. Ramailah kawan-kawan kita daripada Indonesia dan juga Malaysia ni pun nak jumpa pakcik tu, nak bagi bantuan. Pengajarannya kita di sini, geng. Jangan kita menghina dan memalukan orang miskin. Tak nak beli tak apa. Kan, jangan kita menghina, jangan kita jadikan bahan lawak. Kita tak tahu siapa di antara kita ni kekasih Allah. Kan, buat-buat pakcik tu kekasih Allah, dia ikhlas cari rezeki untuk nafkah anak bini dia, dia jual air tu. Kan, Allah Ta'ala hina engkau tu sehina-hina ya. Dan Allah Ta'ala angkat darjat pakcik tu setinggi-tingginya. Assalamualaikum. Okey, kepada semua yang tahu di mana bapa ini tinggal ataupun tahu kontaknya, bisa komen di tempat Shima ya. Okey, kepada bapa penjual estate, Shima doakan semoga bapa sihat selalu, panjang umur, banyak rezekinya, sihat selalu dan semoga bahagia selalu ya Pak. Semoga bapa dijauhkan oleh orang-orang seperti Gus. Oh kon borong. Hanya satu kata-kata itu. Masih. Yo kono didol goblok. Hancur. Video ni kan, like seriously, dia hanya mampu tersenyum selepas dikutuk secara publik. Wan doakan semoga bapak ni dimurahkan rezeki, dipermudahkan segala urusan. Kamu lihat perbezaan dia. Ini ketika ini datang ke rumahnya ingin memohon maaf. Lihat, bezanya ini dengan beza di sini. Tengok. Tengok si bapak itu. Dia nampak happy dan tidak tertekan. Berarti sini kelihatannya macam this guy, I don't know. Kau ada tengok tak video ni? Es tehmu cik oke ra? Masih. Yo kono didol goblok. Apa yang jadi sepanjang video tu sangat-sangat sedih dan menyakitkan, to the point yang I tak boleh nak habiskan tengok video tu tanpa nangis. Siapa je tak nak kerja selesa, duduk dalam office, duduk dalam aircon, tapi keadaan tak mengizinkan. Tak semua orang ada privilege untuk kerja selesa macam tu. Sebab itulah some people struggle macam tu semata-mata nak dapatkan duit ekstra sikit je. Kenapa nak malukan? Kenapa nak kutuk orang-orang yang cari rezeki halal? Sebenarnya orang macam ni yang kita patut puji sebab dia sanggup susah payah kerja keras-keras nak cari nafkah untuk anak bini. Bila jadi macam ni, ujian untuk peniaga tu ialah dia kena susah payah cari nafkah, dimalukan, dicerca, dihina. Tapi ujian kepada kita yang melihat ni, adakah kita nak bersimpati, nak menolong dia, nak membeli daripada dia, nak bantu dia? Kenapa people make fun of orang yang miskin? Tak ada siapa minta untuk lahir miskin. Tak ada siapa. You lahir-lahir hidup dalam keluarga miskin ataupun hidup dalam keluarga kaya, semua tu ditentukan oleh Allah. Kalau you dah berjaya, dah kaya sekarang, semua tu atas izin Allah. Jangan melangit sangat. Bila-bila je Allah akan uji you, bila-bila je Allah boleh tegur you and you jatuh ke bawah balik. Luar biasa teman-teman, luar biasa. Kita nggak tahu seseorang itu seperti apa. Kita nggak tahu orang itu di mata Allah, di hadapan Allah itu derajatnya seperti apa. Yang kita tahu adalah orang itu kaya miskin. Tapi derajat manusia itu yang tahu adalah Allah. Apakah dia wali, orang biasa? Jadi hati-hati teman-teman. Jangan suka menghina orang-orang yang kita pandang lemah, rendah. Siapa tahu mereka adalah wali Allah, kekasih Allah, di mana setiap doa ucapannya bisa diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu siapa Pak Sun Haji ini, sehingga menimbulkan efek yang luar biasa. Yang kita tahu Pak Sun Haji adalah penjual es teh, yang beliau sebenarnya adalah seorang yatim piatu dari kecil, yang saya tahu teman-teman. Dan akhirnya menimbulkan kegoncangan yang luar biasa. Seorang Gus yang sudah punya ribuan, ratusan ribu pengikut, punya pondok pesantren,
menjadi utusan khusus presiden, hari ini mentalnya goyah dan jatuh mengundurkan diri. Luar biasa teman-teman. Dari sini kita bisa mengambil sebuah hikmah dan pelajaran yang sangat luar biasa, agar kita tidak selalu merendahkan orang lain, apapun posisinya, siapapun dia. Ya, karena di sisi Allah yang dilihat adalah ketakwaannya, bukan apapun. Takwa. Jadi kita ambil hikmah dari setiap kejadian yang terjadi hari ini, di mana kejadian penjual es teh Pak Sun Haji viral, bukan hanya di negara kita sendiri di Indonesia, tapi juga di Malaysia juga viral. Pelajaran yang sangat berharga buat kita semua teman-teman, agar kita semua harus bersikap rendah hati, tidak sombong, karena apapun yang kita miliki semuanya adalah titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak punya apa-apa, sedikit pun kita tidak punya apa-apa. Bahkan bumi yang kita pijak ini adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau diambil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, habislah kita, tidak tempat bagi kita. Allah, astagfirullah. Sekali lagi teman-teman, ambil hikmah dari semuanya ini. Kita ambil pelajaran yang sangat-sangat berharga. Assalamualaikum.